nggak terpraktekkan tuh. Kalau udah nggak terpraktekkan ya berarti belum beragama aslinya. Seperti itu. Nah, kemudian di surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbarun al-Quran. Apa tuh? Aduh lupa saya. Apakah kalian tidak merenungi Quran? Am kulubin afaluha. Iya karena saking apa disebutnya, hati mereka dari surah Muhammad ayat 42, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak merenungi Al-Quran atau pintu hati kalian sudah tertutup? Apakah hati mereka sudah tertutup? Nah, di situ ada kata-kata ya tadabbarun, merenung. Tapi semua identik dengan kolbu. Sudah banyak di video saya tuh bagaimana eksistensi dari kolbu yang dimaksud. Berarti termasuk ini, merenung dengan kolbu. Bagaimana itu? Kan sejauh ini banyak orang memahami bahwa merenung itu ya dengan otak kepala gitu, membayangkan apa gitu, mengingat-ingat dosa apa kan, melihat kebesaran-kebesaran Allah. Nah, kemudian dikatakan yang terpenting itu adalah justru yang paling awal ya afala yatadabbarun al-Quran, yang direnung itu Quran. Ini merenungnya membaca artinya, kemudian meresapi. Itu belum. Kelompok A dan kelompok B itu banyak yang melakukan itu, tapi tetap terus berulang kesalahan-kesalahannya. Nah, kemudian bagaimana? Jika baharu adaptasi dengan baharu, lahirlah baharu. Baharu kali baharu ya sama dengan baharu. Fisika kali fisika sama dengan fisika. Kita mempelajari Quran, kita renungi ya, dengan otak baharu kita. Ya sudah, hasilnya pun baharu. Seperti apa maksudnya? Enggak berkembang, enggak masuk ke portal kodim. Nah, di surah Muhammad tadi sangat jelas itu. Am ala qulubin aqfaluha. Nah, kolbu itu adalah pintu kodim. Tapi apakah hanya menggunakan titik kolbu aja? Tidak. Harus ada wasilahnya, penghantarnya. Nggak bisa sendiri. Nabi Muhammad aja disertai malaikat Jibril. Masa kita disertai guru kita, misalkan ya, guru kita pun ya mohon maaf, banyak guru-guru pun ya belum, masih sangat jauh. Kemampuan baharunya bisa jadi hafal, bisa baca kitab segala macam, itu nggak dihitung, masih fisika kali fisika sama dengan fisika. Sehebat apapun fisika, sehebat apapun baharu kali baharu dengan cara baharu untuk memahami yang maha kodim, sehebat apapun nggak bakal tembus.
Itu yang dimaksud dengan surah Al-Jumu'ah, membawa kitab seperti keledai membawa kitab. Gitu. Ya, jadi bagaimana maksud dari surah Nisa ayat 82 tadi? Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak merenungi Quran? Uh, apabila apabila Quran bukan dari sisi Allah itu, maka kalian akan mendapati perselisihan antara ayat per ayat yang banyak itu. Ya faktanya kalau kita maknai pakai otak baharu kita, bukan pakai kolbu yang ada wasilahnya, ada nur Quran, ada nur kitabnya, ya sudah, kita nggak bisa keluar dari pemahaman baharu. Yadullah bagaimana, wajhullah bagaimana, seperti itu. Alal arsistawa bagaimana, akrobu min ilaihi min hablil warid bagaimana. Itu semua dimensional, qadim gitu. Bagaimana mempraktikkan itu semua tanpa masuk alam qadim? Seperti itu. Jadi kesimpulannya, bagaimana bisa beragama tanpa melewati dimensi qadim? Ya, seperti itu. Baik, sampai situ dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.